Shalom, selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Sekarang kita akan belajar mengenai materi menentukan luas segitiga dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi aturan kosinus yang kita sudah pelajari sebelumnya boleh kita gunakan dalam menentukan luas sebuah segitiga. Nah, perhatikan kembali, ini gambar kita minggu lalu. Gambar segitiga ABC. Nah, luas segitiga secara umum rumusnya itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Ini pelajarannya di SD ya. Mencari luas segitiga itu rumusnya 1/2 alas kali tinggi. Nah, itu kalau segitiganya berbentuk segitiga siku-siku ya. Boleh kita gunakan 1/2 alas kali tinggi. Namun kalau bentuknya bukan segitiga siku-siku, maka kita harus cari beberapa tahap untuk mencari tingginya terlebih dahulu ya. Nah, berdasarkan gambar di samping, gambar yang ini, gambar segitiga ABC, kita perhatikan segitiga ADC. Ini segitiga ADC berlaku sinus alfa sama dengan CD per AC. Sisi depannya dibagi dengan sisi miring, CD per AC. Kemudian AC ini kita ganti jadi B kecil, sisi B ya, B kecil. Sehingga berlaku CD sama dengan B sinus alfa. Ya, jadi ini kalau kita cari CD berarti tinggal ini kan dikali silang B dikali sinus alfa. Nah, kita sudah dapatkan CD sama dengan B sinus alfa. Sekarang kita perhatikan luas segitiga ABC. Ini segitiga ABC. Itu rumusnya adalah 1/2, alasnya adalah AB, dan tingginya adalah CD. Jangan sampai kalian lihat bahwa ini tingginya AC, bukan ya, karena ini bukan segitiga siku-siku, segitiga ABC. Ini bukan segitiga siku-siku, sehingga kalau kita cari tingginya, kita tarik garis dari CD tegak lurus ke sisi yang ada di depannya, maka itulah tingginya ya, kalau kita cari tinggi dari segitiga ini, segitiga ABC. Jadi kita tarik garis dari titik C tegak lurus ke sisi yang ada di depannya B, sehingga membentuk garis CD. Itulah tinggi dari segitiga ABC ini. Jadi alasnya adalah AB dan tingginya adalah CD. Nah, sekarang kita ganti AB ini dengan nama sisinya itu adalah C kecil, huruf C kecil. Dan ini CD kita ganti jadi B sinus alfa. Yang ini kita dapatkan tadi ya. Jadi CD-nya ini kita ganti jadi B sinus alfa. Jadi dalam luas segitiga ABC ini berlaku 1/2 BC sinus alfa ya. Ini kan kalau kita kali B kali C hasilnya BC sinus alfa. Nah, ini persamaan pertama. Karena akan kita substitusikan ke persamaan berikutnya nanti yang akan kita dapatkan. Jadi disimpan dulu, ini persamaan pertama. Nah, dengan cara yang sama untuk setiap segitiga ABC juga berlaku luas segitiga ABC itu 1/2 AC kali sinus beta. Dan luas segitiga ABC juga 1/2 AB kali sinus gamma. Kita perhatikan di sini ya, ini kan yang diketahui kedua sisinya, B dengan C, dan sudut yang diapit kedua sisi tersebut. Ini kan BC yang diketahui, B dengan C. Dan yang diketahui adalah sudut yang diapitnya ya antara B dengan C ini, yaitu sudut alfa di sini. Sehingga kita bisa cari luas segitiga ABC. Demikian juga dengan ini, kalau diketahui ini AC, berarti yang harus diketahui juga adalah sinus yang mengapit sudut yang mengapitnya itu sinus beta, sudut beta. Demikian juga dengan AB. Ini kan sisi AB. Sudut yang diapitnya adalah sudut gamma. Jadi 1/2 AB kali sinus gamma. Nah, itu kalau misalnya kedua sisinya diketahui dan sudut yang diapitnya. Sekarang, nah, pada segitiga ABC jika diketahui hanya nilai ketiga sisinya, maka luasnya dapat ditentukan dengan rumus berikut. Jadi yang kita dapatkan tadi itu adalah kedua sisinya diketahui dan sudut yang diapitnya. Sekarang bagaimana kalau hanya ketiga sisinya yang diketahui? Bagaimana cara cari luasnya? Kita akan cari rumusnya. Nah, menurut identitas trigonometri,
ini pelajaran kita sebelum-sebelumnya ya. Sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Ini sudah kita buktikan di pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Jadi sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Ini merupakan identitas dasar trigonometri ya. Nah, ruas kanan ini kita akan uraikan seperti ini. 1 tambah cos alfa kali 1 kurang cos alfa. Jadi ini 1 sama kalau kita tulisnya 1 pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Ini kan kalau kita uraikan hasilnya 1 tambah Y kali 1 kurang Y. Seperti itu ya penyebaran dari rumus ini. Jadi kalau kita jabarkan ini hasilnya 1 tambah cos alfa kali 1 kurang cos alfa. Nah, dengan cos alfa ini adalah kita ambil dari aturan kosinus yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Kosinus alfa itu sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2 BC. Ini aturan kosinus yang kita sudah pelajari sebelumnya ya. Cos alfa sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2 BC. Sekarang ini cos alfanya kita masukkan ke persamaan ini. Jadi cos alfa ini dengan ini kita ganti jadi B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. 1 tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2 BC. Demikian juga dengan ini. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kan bentuk pecahan ya. Ini juga bentuk pecahan. Jadi kita harus samakan penyebutnya. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, kita dapatkan hasil seperti ini. 2BC tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2 per 2BC. Demikian juga dengan ini. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kita akan buat atau bawa dalam bentuk kuadrat ya. Yang ini. 2BC tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Ini tersendiri minus A pangkat 2. Jadi ini kalau kita tulis, boleh kita tulis seperti ini ya. B pangkat 2 tambah C pangkat 2. B pangkat 2 tambah 2BC ditambah C pangkat 2. Ya, yang ini bentuk ini. Boleh kita bawa seperti ini. Kemudian ini tersendiri. Nah, ini kan bisa kita tulis B tambah C pangkat 2 ya. B tambah C pangkat 2. Sama kan? Kalau kita jabarkan ini, hasilnya kembali sama yang di atas. B pangkat 2 tambah 2BC tambah C pangkat 2. Jadi ini 2BC tambah B pangkat 2 tambah C pangkat 2 bisa kita tulis B tambah C pangkat 2. Seperti ini tadi yang kita dapatkan ya. Dikurang dengan A pangkat 2. Nah, ini yang sebelah sini. Kemudian ini kita lihat lagi yang sebelah sini. Ini kan boleh kita tulis minus B pangkat 2 tambah 2BC kemudian kurang C pangkat 2. Nah, ini kan boleh kita keluarkan minusnya supaya di sini positif. Berarti minus B pangkat 2 dikurang 2BC ditambah C pangkat 2. Nah, ini kan B pangkat 2 kurang 2BC ditambah C pangkat 2 bisa kita tulis B kurang C pangkat 2. Sehingga kita dapatkan seperti ini ya. Minus dalam kurung B kurang C pangkat 2. Dari penyebaran ini. Dan ini A pangkat 2 tersendiri ya. Nah, sehingga ini kita sudah dapatkan dalam bentuk yang sederhana. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini B tambah C pangkat 2 kurang A pangkat 2. Boleh kita tulis seperti ini. Dari mana didapatkan? Dari sini misalnya seperti ini ya. X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Ini X-nya adalah B ditambah C. Dan Y-nya adalah A. Nah, ini kan X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 bisa kita tulis X ditambah Y kali X kurang Y. Ya, ini pelajarannya di aljabar, pelajarannya di SMP ya kalau tidak salah. Jadi ini X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 boleh kita tulis seperti ini kan. X tambah Y kali X dikurang Y. Nah, ini tadi X-nya tadi adalah B ditambah C. Jadi X-nya ini kita ganti jadi B tambah C. B tambah C dan Y-nya adalah A tadi. Ditambah A. Nah, demikian juga dengan X kurang Y berarti B tambah C dikurang dengan A.
Yang dapatkan ini B tambah C tambah A kali B tambah C dikurang A per 2BC. Nah, demikian juga dengan ini B dikurang C pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Kalau kita selesaikan seperti ini, akan kita dapatkan ini. A dikurang B ditambah C kali A tambah B dikurang C per 2BC. Nah, sekarang kita perhatikan ini kita satukan ya. Jadi ini kita kali ini bimbelangnya di atas ini, kemudian penyebutnya di bawah 2BC dikali 2BC hasilnya 4B pangkat 2 C pangkat 2. Ini kan 2 kali 2 4B kali B B pangkat 2 C kali C C pangkat 2. Nah, sekarang ini bentuk ini boleh kita tulis seperti ini, 2S dikali dalam kurung 2S dikurang 2 dan seterusnya ke sana. Dengan S itu adalah 1/2 A ditambah B ditambah C. Ya. Ingat, S itu adalah 1/2 A tambah B tambah C. Jadi kalau ini kita cari ABC-nya A tambah B tambah C kembali, adalah hasilnya 2S. Jadi ini kalau kita tulis seperti ini, A tambah B tambah C itu sama dengan 2S. Ya. Ini kan kalau kita kali ini S dikali 2, 2S. Sehingga ini A tambah B tambah C adalah 2S. Jadi ini B tambah C tambah A, boleh kita tulis A tambah B tambah C ya. Boleh kita tukar-tukar. Itu operasi penjumlahan berlaku sifat komutatif atau pertukarannya, pelajarannya di SMP. Jadi ini adalah 2S, kemudian ini B tambah C dikurang A. Ini kan B tambah C, boleh kita tulis seperti ini. A tambah B tambah C dikurang dengan 2A. Ya. Ini kan kalau A dikurang 2A sama dengan hasilnya minus A. Jadi B tambah C kurang A. Kembali sama dengan ini kan, sehingga kalau kita manipulasi harus dikurang dengan 2. Nah, ini A tambah B tambah C tadi adalah 2S. Jadi 2S dikurang dengan 2. Yang dapatkan ini 2S dikurang 2. Demikian juga dengan ini dan ini. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Next, kita lanjut. Nah, ini tadi persamaannya seperti ini. Sekarang kita keluarkan masing-masing duanya di sini. Ini kan 2S dikurang 2A. Ini juga 2S dikurang 2B. Kita boleh keluarkan duanya. Hasilnya 2S dikali 2 dalam kurung S dikurang A kali 2 dalam kurung S kurang B. Demikian juga ke sana. Nah, sekarang ini kan 2 kali 2, 4. Jadi ini bisa kita coret. Nah, 2 kali 2 kan 4. 4 bagi 4, 1. Jadi ini sudah habis. Kemudian 2 kali 2, 4. 4S. Jadi hasilnya 4S dikali dengan S kurang A, S kurang B. Ini bukan 2 ya, ini B. Nah, S dikurang B kali S kurang C per B pangkat 2 kali C pangkat 2. Nah, ini tadi adalah sin kuadrat alfa. Sekarang kalau kita cari sin alfa, berarti ini dikuadratkan ya. Jadi kalau ini dikuadratkan, maka ini akar 4 itu kan sama dengan 2. Ya, jadi yang tersisa di atas di ini pembilangnya adalah S kali S kurang A kali S kurang B yang berada di dalam akar. Ini juga bisa kita keluarkan kalau bentuknya akar, jadi B kali C. Ini kan B pangkat 2 kali C pangkat 2. Kalau kita akarkan hasilnya BC. Nah, ini adalah persamaan kedua yang kita dapatkan. Sekarang jika persamaan kedua ini disubstitusikan ke persamaan satu yang kita peroleh tadi, yang di depannya, maka diperoleh, jadi persamaan satu yang kita dapatkan tadi di depan adalah luas segitiga ABC sama dengan 1/2 BC kali sinus alfa. Nah, sekarang kita substitusi ini sinus alfanya ke persamaan ini yang kita dapatkan tadi, persamaan satu. Jadi sinus alfa kita ganti jadi 2 per BC akar S dikali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Nah, sekarang ini kan BC boleh kita coret, hasilnya 1, kemudian ini juga 2-nya boleh kita coret. Jadi tinggal luas segitiga ABC itu, kalau ketiga sisinya diketahui, kita gunakan rumus ini, akar S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Di mana S-nya itu adalah 1/2 A tambah B tambah C. Nah, jadi inilah rumus segitiga, mencari luas segitiga kalau ketiga sisinya diketahui. Dan rumus ini dikenal dengan nama rumus Heron.
Jadi kalau kalian ditanyakan dari mana kita dapatkan rumus Heron, dari penurunan aturan kosinus ya. Gampang kan? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat di contoh soal. Nomor 1 itu hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui A 16 cm, B 14 cm, C 10 cm. Nah, ini ketiga sisinya diketahui sehingga kita boleh gunakan rumus Heron yang kita sudah dapatkan tadi. Terlebih dahulu kita cari nilai S. Rumusnya tadi 1/2 A tambah B tambah C. Berarti ini dijumlahkan saja kan, 16 ditambah 14 ditambah 10. 16 tambah 14 30 tambah 10 40. 40 bagi 2 hasilnya 20. Jadi S sama dengan 20. Sekarang kita masukkan ke rumus Heron. Jadi luas segitiga ABC sama dengan akar S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Ini rumus yang kita dapatkan tadi ya. Kita masukkan nilainya, S itu adalah 20, kemudian S dikurang A, 20 dikurang A tadi 16. 20 kurang 16 kali 20 kurang 14 kali 20 kurang 10. Sehingga ini 20 dikurangi 16 hasilnya 4, 20 kurang 14 6, 20 kurang 10 10. Nah, ini hasilnya 4800. Ini boleh kita keluarkan akarnya jadi 40 akar 3. Ya. Jadi luas segitiga ABC tersebut adalah 40 akar 3 cm pangkat 2. Ingat satuan luas itu dikuadratkan atau kubik, cm kubik. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. Sebidang tanah berbentuk segi 4. Tanah itu dibatasi oleh tonggak-tonggak A, B, C, dan D. Jarak tonggak A ke B 40 meter, B ke C 30 meter, C ke D 50 meter, dan D ke A 60 meter. Berapa luas tanah tersebut? Nah, kita jawab. Terlebih dahulu kita gambarkan, kalau kita gambarkan kira-kira bentuk tanahnya seperti ini ya. Nah, bentuknya segi 4. Ini AB 40, BC 30, CD 50, dan DKA 60. Sorry, ini bukan sentimeter ya, tapi meter. Kalian tulis nanti, ini 50 meter, ini 60 meter, bukan sentimeter. Nah, ini 40 meter, 30 meter, 50 meter, dan 60 meter. Nah, sekarang kita, kalau kita bagi dua ini tanah, kita tarik garis dari A ke C. Ya, A ke C, maka membentuk dua buah segitiga siku-siku, membentuk dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Sehingga untuk mencari luas tanah ini boleh kita tulis seperti ini, luas tanah itu sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari terlebih dahulu luas segitiga ABC. Kita perhatikan di sini luas segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya di B. Sehingga kita boleh langsung gunakan rumus 1/2 alas kali tinggi. Jadi luas segitiga ABC itu 1/2 alasnya adalah 30 dan tingginya 40. Hasilnya 600 meter pangkat 2. Ini kan 30 kali 40, 1200 dibagi 2 hasilnya 600. Nah, kita sudah dapatkan luas segitiga ABC. Sekarang kita akan mencari luas segitiga ACD. Ini ACD. Nah, ini kan bentuknya bukan segitiga siku-siku. Jadi kita harus mencari dengan menggunakan rumus Heron. Ya, yang kita dapatkan tadi. Nah, sebelum kita gunakan rumus Heron, kita harus mencari terlebih dahulu ini panjang AC. Ya, ini kan belum diketahui di soal ini tadi. Nah, ini panjang AC, karena ini bentuk segitiga ABC bentuknya segitiga siku-siku, maka untuk mencari AC ini boleh kita gunakan rumus Pitagoras ya. Jadi ini sisi miring, rumusnya ini 40 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2. Kemudian diakarkan, hasilnya 1600 ditambah 900, hasilnya 2500. Ini kalau kita akarkan hasilnya 50. Ya, jadi
panjang AC ini adalah 50 meter. Nah, sekarang sudah bisa kita mencari luas segitiga ACD karena ketiga sisinya di sini sudah diketahui, yaitu sisi AC, CD, dan DA dengan menggunakan rumus Heron. Ini rumusnya tadi. Nah, sebelumnya itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai S. Nah, nilai S tadi adalah 1/2 jumlah sisinya dibagi dengan 2. AC ditambah CD ditambah DA dibagi dengan 2. AC-nya tadi 50. Ini. Kemudian CD-nya 50 dan DA-nya 60. Hasilnya ini kan 50 tambah 50 100. 100 tambah 60 160 bagi 2 80. Nah, S-nya sudah kita dapatkan, jadi ini S dalam kurung 80 dikurang dengan 50, yang ini AC-nya tadi, dikali 80 dikurang ini CD, ya 50, kemudian 80 dikurang DA 60. Hasilnya 80 kali 30 kali 30 kali 20. Hasilnya 1.440.000. Ini kalau kita cabut akarnya hasilnya 1.200 meter kubik. Sehingga sudah bisa kita cari luas tanah tersebut ya, karena ini sudah kita dapatkan luas segitiga ABC dan luas segitiga ACD, tinggal dijumlahkan. Nah, luas tanah sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Luas segitiga ABC tadi hasilnya adalah 600, kemudian luas segitiga ACD 1.200. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya 1.800. Nah, jadi luas tanah tersebut adalah 1.800 meter pangkat 2. Nah, itu materi kita pada saat ini mengenai mencari luas segitiga dengan menggunakan aturan kosinus. Nah, sekarang Bapak kasih tugasnya ini 2 nomor. Tentukan luas segitiga jika diketahui sisi-sisinya sebagai berikut. Ini pertama, kemudian yang kedua. Ini kalian gunakan rumus Heron-nya yang kita sudah dapatkan tadi. Tinggal kasih masuk rumus Heron. Ya, gampang kan? Nah, demikian pertemuan kita pada saat ini. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami dari materi yang sudah Bapak paparkan tadi, boleh kalian tanyakan di grup WA masing-masing. Oke? Sekian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.